dilimpahkan Allah kepada kita semua. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-20 bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita pada dasarnya adalah nikmat Allah yang paling agung yang disediakan Allah kepada kita selaku hambanya. Dan bulan Ramadan ini pula adalah bulan yang tepat atau momen yang tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana amal ibadah yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh kali sepanjang hayat dikandung badan ketika Ramadan datang di kehidupan kita. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, yang telah dipersiapkannya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita analisa surah Al-Hasyr ini erat kaitannya dengan Al-Baqarah 183. Karena di dalam surah Al-Baqarah 183 itu Allah menyeru kita, mengundang kita, khusus orang-orang yang beriman diundang sebagai tamu Allah di bulan mulia ini. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan 2 kali kata takwa itu. Maka di bulan ini Allah menyediakan segala fasilitas yang diperlukan untuk kita kelak menghadapnya. Allah menyediakan segala macam ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amal kebajikan sekecil apapun dilipat gandakan. Kemudian ibadah yang sunnah diganjar dengan pahala wajib. Kemudian ibadah yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Kemudian Allah menyediakan 1 malam kemuliaan yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Tidak cukup itu, Allah menyediakan khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu ganjaran pahala yang tidak terbatas. Dalam hadis qudsi dikatakan, puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian secara kualitas puasa kita itu standarnya diukur oleh Allah, disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133-134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Maka kita sebagai tamu Allah yang diundang di bulan mulia ini, kita bersegera memohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita banyak berdoa, meminta ampun kepada Allah. Karena Allah menyuruh. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri.
barang siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan, dan barang siapa yang memohon meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini janji Allah. Maka waktu sahur itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menonton TV. Berdoa benar-benar. Kita tahan kalau nafsu kita nonton TV, khusus bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir. Khusus sahur, jangan nonton TV, berdoa banyak. Karena ini janji Allah. Allah tidak pernah ingkar akan janji. Yang kedua, keberhasilan Ramadan kita itu disebutkan Allah di dalam surah Al-Imran 134 lanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kita dituntulkan oleh Rasulullah bahwa beliau adalah pribadi yang paling dermawan ketika bulan Ramadan tiba. Maka kita banyak berinfak, tentu sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Bukankah hakikat dari puasa itu adalah sabar dan mengendalikan hawa nafsu? Oleh karenanya kita tidak boleh emosi, tidak boleh balas dendam, apalagi balas dendam ketika buka puasa. Segala apa-apa makanan ditukar, minuman, es buah, es campur, es doger, ada semua. Akhirnya ada minum juga, masuk kulkas, mubazir. Nah, ini salah satu supaya kita mengendalikan hawa nafsu kita. Yang berikutnya adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah Rasulullah menyuruh kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini, terutama doa yang diajarkan beliau di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah kesalahan kami. Banyak berdoa ini terutama di 10 malam terakhir. Ini ajaran dari Nabi kita. Singkat doanya. Jemaah rahimakumullah, yang terakhir, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita di dalam bulan Ramadan ini berbuat serba kebaikan. Karena kalau Allah ridho, sekecil apapun perbuatan kita, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di tahun ini adalah amal ibadah yang terbaik dan meningkat kualitasnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.